Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kota Mojokerto, tepatnya di daerah Troloyo, Trowulan, bekas kerajaan Majapahit, kita mengenal sosok wali yang sering disebut dengan nama Syekh Jumadil Kubro. Beliau terkenal sebagai sosok leluhur para wali songo, merupakan periode awal wali songo itu sendiri. Namun mengenai beliau kita tentu masih minim pengetahuan tentang siapakah sebenarnya Syekh Jumadil Kubro ini. Baik. Berdasarkan berbagai naskah lokal seperti Babat Tanah Jawi, Suluk Wali Songo, dan sejarah Melayu, Syekh Jumadil Kubro ini digambarkan sebagai pendakwah yang membawa Islam dengan pendekatan tasawuf dan kebudayaan. Beliau ini tokoh yang lahir pada abad 14, tepatnya kalau di data yang kami punya adalah tahun 1349 Masehi. Beliau lahir di kota Samarkand, kalau sekarang mungkin Uzbekistan atau Pakistan. Pakistan. Betul. Dan Samarkand ini adalah kota yang berdekatan dengan Bukhara. Oh, tonggonya Imam Bukhari. Betul, tonggonya Imam Bukhari. Bukhari, atau sekarang wilayah Rusia atau wilayah Azerbaijan itu ya. Beliau ini memiliki 3 putra, yaitu tiga putra ini juga terkenal sebagai wali. Beliau bertiga ini ada Ibrahim Asmarqandi, Syekh Ibrahim, kemudian Ali Nurul Alam, Syekh Nurul Alam, kemudian Barokat Zainul Alam. Nah, beliau ini adalah sosok yang makomnya di Trowulan yang akan kita ziarahi ini. Di desa Trowulan, Mojokerto, beliau wafat pada tahun 1456 Masehi. 1456. Ya, kalau nggak salah 1456, ada juga data yang menyatakan 1465. 1465. Betul sekali. Nah, beliau itu adalah sosok dai yang dikirim dan diutus oleh Kesultanan Turki Utsmani Ottoman yang dipimpin saat itu oleh Sultan Mahmud I. Beliau diutus beserta rombongan yang berjumlah kalau tidak salah 13 rombongan, diantaranya adalah menurut literasi yang kami baca, diantaranya adalah Syekh Subakir. Oh, beliau berarti termasuk dari generasi awal. Betul atau sekali. Wali Songo generasi 1. Betul, bahasanya. kalau bisa dikatakan Wali Songo generasi 1. Jadi sesepuh Wali Songo yang kita kenal pada umumnya itu. Beliau dikirim untuk misi 2, yaitu misi kenegaraan. Jadi Sultan Turki Utsmani mengirim untuk dakwah di Jawa ini ada 2 misi, dakwah di negara, kenegaraan, juga dakwah di masyarakat sekitarnya. Gitu. Sehingga dakwah yang beliau lakukan pun sasaran utamanya adalah kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahitnya langsung. Betul, yang notabene-nya kerajaan paling besar di Nusantara saat itu. Saat itu. Kerajaan Majapahit. Beliau datang beserta rombongan dan beliau akhirnya disambut baik oleh Raja Majapahit saat itu, yaitu Raja Wikramawardhana. Wikramawardhana, betul. Mantunya Hayam Wuruk kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah mantu Hayam Wuruk. Nah, beliau diterima dengan baik dan dakwah di lingkungan kerajaan. Akan tetapi saat dakwah di kerajaan ini belum berhasil mendakwahi rajanya langsung. Namun bukan berarti 13 orang ini ditolak mentah-mentah. Beliau ini meskipun tidak berhasil mendakwahi lingkungan raja, tapi diterima dan dipersilahkan dakwah di sekitar kerajaan, yang penting dengan tidak memaksa dan tidak dengan cara kekerasan. Oh, gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu itu Nusantara atau Indonesia ini terkenal dengan toleransinya. Toleransinya dicontohkan oleh Majapahit tadi. Betul. Nah, karena dakwah di negara kenegaraannya kurang begitu membuahkan hasil kepada raja, sehingga 13 orang ini bermusyawarah dan memutuskan untuk memisah di berbagai wilayah, atau kalau kita Ramadan itu mencari titik safari lah. Oh, ya. Safari. Betul, mencari dari Turki safari. Dari Turki. Betul sekali. Dari Turki. Jauh sekali. Ya, mencari lokasi titik safari, dan terbagilah menjadi 4 titik lokasi safari di Pulau Jawa. Nah, di antaranya ada
Syekh Jamidul Kubro yang tetap di Trawulan, Trawulan, di apa namanya? Mojokerto. Ya, di Mojokerto, di Troloyo, kerajaannya, kerajaan. Kerajaan Trawulan. Sekarang makamnya di Troloyo itu. Kemudian ada juga Syekh Maulana Malik Ibrahim yang di Desa Tendes. Gresik. Desa Tendes, ya, di Gresik. Kemudian ada Syekh Malik Israel dan kawannya di daerah ini daerahnya itu Banten. Daerahnya Banten. Jadi ke barat sana. Generasi satu ada yang di Banten. Betul, ada yang di Banten juga. Kemudian ada juga Syekh Subakir dan Maulana Maghribi yang berada di daerah Jung atau Jungmara. Jungmara itu mana itu? Pelabuhan di Jepara dahulu kala. Oh, di Jepara. Ya, di sana Rumahnya Kang Abbas. ya betul. Nah, yang sekarang ini Syekh Subakir dikenal orang yang dakwah di daerah Kedu ya, di daerah Kedu, daerah Magelang dan sekitarnya itu. Nah, di Trawulan beliau memulai dakwah dengan profesi sebagai pedagang. Ya, jadi karena di kerajaan mungkin kurang begitu berhasil begitu ya, akhirnya beliau dakwah di sekitar kerajaan dengan profesi sebagai pedagang. Karena mungkin di lingkungan raja kurang begitu ya menghasilkan, sehingga beliau dakwah di lingkungan kerajaan dan akhirnya bertemu dengan tumenggung dari Mojopahit, yaitu Tumenggung Satim Singomoyo. Satim Singomoyo. Betul sekali. Di situ beliau dakwah. Dakwah yang beliau lakukan ini metodenya gimana? Nah, untuk dakwah yang beliau lakukan itu di lingkungan kerajaan setidaknya kalau disimpulkan ada 3 metode. Ada 3 metode utama. Yang pertama itu mengajarkan bahwa Islam itu harusnya menyejukkan, bukan memecah belah. Yang pertama itu. Yang kedua, dakwah itu harusnya menghargai adat, bukan meniadakan adat. Terus yang ketiga, spirit Islam itu harus menembus kebudayaan, bukan menggantikan budaya yang ada. Ini dibuktikan ketika beliau dakwah di lingkungan kerajaan tanpa membuat kegaduhan terkait adat, budaya, atau ajaran yang ada di kerajaan itu. Jadi beliau melakukan dakwah itu tidak dengan memecah belah, ya kan, tidak menghilangkan budaya ataupun adat istiadat yang ada. Itu adalah salah satu metode dakwah yang beliau terapkan. Oke. Terlepas dari berbagai macam biografi metode dakwah, kami pernah membaca di salah satu situs yang ada internetnya, itu katanya beliau itu bukan merupakan sosok yang nyata. Katanya beliau itu cuma sekedar merupakan figur yang katanya mitos. Itu gimana itu? Iya, bagi mereka yang mungkin kurang percaya dengan sosok Syekh Jumadil Kubro atau dikenal juga di Sulawesi Selatan itu, tepatnya di Kabupaten Wajo, Kota Sengkang, itu dengan nama Sayyid Husain Jamaluddin Al-Akbar, nama lain beliau itu. Sulawesi? Iya betul, di Sulawesi sana di Wajo itu, Sulawesi Selatan. Tempat MKKN Oktober lalu. Masya Allah, juaranya siapa? Beliau memang disinyalir menjadi tokoh yang tokoh khayalan. Gitu ya. Tokoh yang hanya sebatas berada di dongeng-dongeng masyarakat dan tidak menjadi tokoh yang nyata hidup di dalam dunia masyarakat itu. Bagi mereka yang tidak mempercayainya, beliau adalah sosok yang sulit dipastikan keberadaannya karena data ataupun fakta sejarah tidak tercantum di masa-masa beliau. Yang ada itu di abad ke-17. 17. Padahal tadi beliau wafat abad 14. Betul sekali, abad 14, abad 15. Abad 15. Namun literatur baru ditemukan pada abad 17. Inilah yang membuat para sejarawan, mungkin beberapa sejarawan yang tidak belum bisa memastikan keberadaan beliau sosok yang nyata ataupun tidak. Nah, pada abad 17 ditemukan. Karena itulah peneliti menilai bahwa beliau itu merupakan figur simbol saja, simbol dari kesuksesan dan keberhasilan Wali Songo dakwah di Nusantara ini. Tapi dalam beberapa informasi juga, hadirnya beliau itu bukan sekedar simbol. Tapi hadirnya beliau itu merupakan simpul mata rantai dari strategi dakwah Wali Songo itu sendiri. Artinya beliau itu merupakan
puncak dari Wali Songo, mata rantai keilmuan yang menghubungkan ke atasnya lagi, dan merupakan mata rantai barokah itu sendiri katanya. Betul. Bagi seperti kita yang mempercayai beliau itu adalah tokoh yang nyata, beliau merupakan tokoh yang menyambungkan sanad keilmuan para Wali Songo dengan bukti-bukti atau fakta-fakta yang sudah sangat kuat menurut kita, ya kan. Seperti makom yang ada di Troloyo, peninggalan yang ada di, bahkan ada di Semarang. Ada peninggalannya juga di Semarang, ya kan. Kemudian berbagai peninggalan beliau seperti ya tadi ada di, bahkan di Sulawesi, ya kan, Sulawesi Selatan. Ini membuat kita itu yakin, semakin percaya bahwa beliau itu adalah sosok yang hidup di masyarakat. Nah, bukti lagi yang memperkuatkan adalah pola islamisasi yang dilakukan di Nusantara dengan gaya-gaya kebudayaan, gaya-gaya sufi, ini adalah sejalan dengan ajaran yang beliau sebarkan di Indonesia. Jadi para Wali Songo yang ramah, dakwah dengan budaya lokal, adat istiadat, ini adalah hasil dari ajaran tasawuf dan kebudayaan Syekh Jumadil Kubro ini. Oh gitu. Betul. Berarti ada dua kubu sebenarnya. Ya, tapi betul. Kayaknya perlu untuk kita seimbangkan dua kubu ini. Ya, betul. Soalnya dalam sejarah itu kita harus membedakan antara fakta dan maknanya. Kalau nggak dibedakan bisa rancau dong. Ya betul. Fakta tanpa makna itu kering. Tetapi makna tanpa bukti itu bisa menyesatkan. Namun perlu diketahui bahwa Syekh Jumadil Kubro itu tidak hanya dibaca dari sosok dongeng, tapi juga harus dibaca sebagai sosok atau figur sejarah spiritual Islam di Indonesia. Hingga beliau itu bukan hanya sekedar tokoh-tokoh legenda, tapi beliau hadir di wilayah kehidupan masyarakat, di wilayah dakwah kepada masyarakat. Sehingga pada akhirnya beliau ini untuk menyeimbangkan kubu pro maupun kontra, dengan fakta-fakta keberhasilan para Wali Songo inilah membuktikan bahwa Syekh Jumadil Kubro itu betul-betul tokoh yang nyata. Atau bahasa lainnya, kebenaran tentang Syekh Jumadil Kubro itu nggak sekedar bersifat empiris, tapi juga transendental. Ya, betul sekali. Jadi sosok beliau itu adalah sosok yang penting, transendental, sangat penting. Kenapa begitu? Karena tanpa beliau mungkin tanpa beliau mungkin dakwah para Wali Songo tidak akan berhasil semasif ini. Karena dakwah yang bisa diterima masyarakat Nusantara ini adalah hasil dari ajaran beliau, hasil ajaran kebudayaan, ajaran tasawuf, lemah lembut, dan tidak menggunakan paksaan ataupun kekerasan, tidak menggunakan pemecah belahan, seperti itulah yang kita tahu ini akhir-akhir ini kan banyak sekali ya. Banyak sekali. Seperti itulah. Maka dari itu sosok beliau ini adalah sosok yang tidak hanya sebagai simbol tapi juga penting hadir di dalam kehidupan nyata. Oke, berarti disimpulkan bahwa Syekh Jumadil Kubro itu adalah simpul antara sejarah dan spiritualitas, antara fakta dan makna. Tentang apakah beliau figur yang nyata atau simbol, keduanya menegaskan bahwa Islam di Nusantara itu tumbuh melalui jalur keilmuan, bukan melalui jalur konflik. Dan hari ini di tengah arus globalisasi yang kering nilai, warisan Syekh Jumadil Kubro mengingatkan kita bahwa spiritualitas harus berjalan dengan intelektualitas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.